Halo guys, berjumpa lagi dengan kami dari Ongkos, Omong Kosong. Karena kosong adalah Isi adalah kosong. Ternyata penggembarnya, Apa sih? penggemarnya In the ASMR tuh beginning, banyak. in the beginning, in the beginning. Ya Allah, aku susah banget sih ngomongnya. Kelibet-libet Oke banget. guys, jadi makanya kita lanjut bahas Palung Gatot Jawa. Kaca. Lah. Gatot Tadi Kaca. udah mau iya Palung Jawa. Jadi kita bahas Gatot Kaca aja guys. Oke, Gatot Kaca lah, oke lah. Nggak. Ya dong. Cari aman Mas Fian guys, Nih. komen sebanyak-banyaknya Palung Lo Jawa. enggak, karena maksudnya ya nyari aman sih. Jadi kita bahasnya adalah Gatot Kaca. Baik, ya. Lo enggak, karena maksudnya ini sebetulnya kan selama ini kan kita bikin itu kan semua pasti 18 tahun ke atas ya. Yes. Cuman nanti kita lihat apakah nanti kontennya akan bisa dibuat untuk anak-anak atau enggak. Karena maksudnya biar ada sedikit pride-nya bahwa sebetulnya kita punya sosok yang sebetulnya nih kayak keren. superhero gitu ya. Yoi. Kayak Gitu. nggak kalah sama yang Captain America Yes, gitu. betul. Walaupun dari lahirnya aja udah sus. Bapak ibunya aja udah sus. Udah beda gitu. tuh. Gitu. Oke, jadi serunya adalah bahwa beliau ini itu adalah anak dari Bima atau Werkudara Kudaro. yang ibaratnya kita udah tahu bahwa kekuatannya beliau seperti apa dengan kuku Bimanya gitu. Dan istrinya adalah Dewi Arimbi. Dewi Arimbi ini kalau sensinya coba kalian lihat adalah beliau ini adalah raksasa Pantas ya bentuknya begitu. gitu, tapi cakep. Cakep. Tapi raksasa. Jadi si anak ini kan berarti punya Gennya 2 nih. gennya ada 2 nih. Makanya slogannya Yang kuku otot Bima. kawat, tuang besi. Gennya Gitu. kuku Bima sama raksasa. Yes, Jadi kuku Bima raksasa. raksasa dong gitu. Iya, berarti tenaganya oke. Sampai satu titik akhirnya mereka menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki Yang bernama, yang bernama Jabang Tetuko. waduh. Kan itu lahirlah. Panggilnya Tetuko gitu. Gitu. Cuman serunya bukan masalah lahirnya doang. Karena lahirnya dibikin ribet. Loh beneran. 7 hari itu hari-hari nggak bisa kepotong. Nah itu Waduh. Itu loh 7 Mau- hari mau hari-harinya pakai- nggak bisa kepotong. katanya ada yang coba potong pakai pusaka apa tuh yang kayak pedang apa gitu ya. Jadi Itu dia nggak bisa macam-macam sampai ibaratnya yang biasa dan sebagainya sampai akhirnya di hari ke-7 itu ada nama pusaka ini tuh sebenarnya pusaka kalau bisa dibilang tombak ya tombak karena memang dilempar. Penggunaannya dilempar gitu. kayak javelin gitu ya berarti. Yes, namanya Kunto Wijayandanu. Gitu. Itu adalah nama pusakanya. Mm-mm. Si Kunto ini tetapi adalah hal yang seru. Serunya adalah bahwa dia yang membantu Ari-Ari ini terlepas, Dan dia juga yang tetapi senjata ini juga yang membuat merenggut ya. ya Gatot Kaca ini meninggal. Yes. Ya karena Gitu. senjata itu satu-satunya bisa ngelukain dia doang. Yes. Nah, kenapa bisa hanya senjata itu yang bisa? Bagaimana saudara Daniel? Kena lau. Dang, breaking news. Mungkin ya karena ini kali ya senjata itu ya. Balik lagi kan dari Bima. Bima itu kan putranya Dewa apa? Dewa Bayu ya? Kalau nggak salah ya. Ya, Indra. Indra ya? Indra kan Arjuna. Oh ya, Indra ke Arjuna. Iya. Ya, Dewa Bayu kan. Yap. Nah itu kalau nggak salah itu senjata itu ada esensi energinya Dewa Bayu. Cuman yang serunya adalah setelah kejadian itu si senjata Kunto ini posisinya berhasil untuk membantu. Sebenarnya yang seru adalah si senjata ini. Diambilnya dari mana? Gitu dong. Iya. Gitu. Yang seru adalah senjata ini diambilnya dari mana?
yang akhirnya ditempa kenapa bentuknya adalah seperti tombak tapi kok kayak keris, tapi adalah kenapa konsepnya dilempar. Alhasil, gila ini dadakan sih seru sih energinya. Kenceng sih. Sorry aku afirmasi dulu. Energinya kayak neken pala nggak? Iya. Neken sih. Ini lagi neken, makanya aku lagi kayak Di wow. sini nih langsung kayak tung. Iya, tung, sini. Tung. Itu jadi posisinya adalah akhirnya senjata ini tetapi akhirnya diambillah oleh pihak yang sebetulnya dia udah tahu bahwa senjata ini yang nantinya bisa membuat Gatot Kaca ini selesai gitu. Karena di saat itu Ari-Ari terpotong, posisinya di saat itulah si Jabang Tetuko ini mendapatkan energi atau kekuatan dari si Gatot-Kaca. bukan si Gatot Kaca, dari si ininya. Si itunya. Aduh, dari si senjatanya, dari Iya, senjatanya. iya, senjatanya. Yes, nah di situ. Nah, sebetulnya ini siapa ini senjata? Kira-kira nih dari atas nih dari mana kok? Boleh nih kalau disebut extraterrestrialnya. Sebut lagi dong. Sebetulnya sebut aja sih. Iya, Karena sih. sampai Jabang Tetuko dan beliau aja oke, aku rasa memang perlu kayaknya dibuka. Karena once nanti ibaratnya kita nanti akan lanjut lagi ke cerita, karena prosesnya Gatot Kaca akhirnya dia dari remaja sampai akhirnya menjadi sosok beliau menjadikan Gatot Kaca, bahwa coba dilihat bahwa beliau ini adalah anak dari satu Bima dan tadi kita udah sebut Arimbi yang dimana gennya pun gen Gennya yang raksasa. Kita belum nyampe proses nanti beliau mendapatkan Kotang Tapakusumo itu loh. Jadi kayak sebenarnya zirah sih zirahnya, dan jangan salah sebetulnya yang dilihat jangan zirahnya aja, bahwa di sebelah kaki bawah itu dia juga ada satu gelang yang dimana gelangnya ini juga konsepnya bisa membawa beliau terbang kemana-mana, dan terbangnya beliau ini tidak hanya antara bumi dan langit, tetapi angkasa. antar galaksi bah. Dia gelangnya kayak Itu bulat dia. gitu ya. Yes. Gold. Yap. Ya udah sebutlah, Beb. Udah waktunya kayaknya nih. Betara Guru. Kita masih menunggu. Ih, ngomong apa? Betara Guru. Oke. Oke, udah disebut kayak. Lagian suaranya kecil banget, gila. Betara Guru guys. Kayak semut bejir kayak kan nahan ya kita ya energinya ya. Karena maksudnya alhasil semua itu akhirnya membuat kekuatannya itu benar-benar kekuatan yang powerfulnya ini dapat Ya. dan berbeda dari yang lainnya. Betul. Gitu. Karena dia itu benar-benar malam-malam itu dia bisa yang benar-benar dia langsung ke atas, keliling, jaga gitu loh. Dan bisa dibilang juga Gatot Kaca itu yang dia kalau malam powernya lebih Yes, ekstrim, lebih ya. dapat. lagi kalau Gitu. full moon ya. Ya. Itu ekstrim banget Yap. jatuhnya. Dan Yap. ukuran badannya pun bisa ratusan kali lipat. Nah, gitu. beda kerennya itu. Badannya dia ternyata bisa shifting dan Iya. dia bisa berubah apa aja. Betul. Dan berubahnya nggak nanggung loh. Kalau yang lain mungkin dia menyerupai sosok apa. Ini tuh benar-benar bisa jadi creature yang gede banget. Yang ibaratnya coba bayangin kalau kita ngomongin ibaratnya Marvel, siapa yang bisa ngerubah sampai sekeren itu? Ant-Man kan cuma jadi Ant-Man doang tapi Iya. gede. Ini dia berubah Teen Titans besar. kayaknya. Mas tau Teen Titans Ya, I know. Yang si hijau itu enggak? Tak bisa jadi creature ini, tak bisa jadi gede, Yes. tak bisa Ya sampai Teen kayak Titans gitu. atau Cuman yang Batman. ini benar langsung dia akhirnya tuh dia bisa yang benar-benar switch untuk ibaratnya badannya itu benar-benar yang besar. Dan dia bisa ngerubah apa aja. Bahkan dia bisa menyerupai apa aja, tapi tergantung pemikirannya dia. Betul. Gitu. Jadi dia bisa aja burung, tapi burungnya ntar kepalanya mau 2 lah dan 3 lah gitu. Dia mau jadi raksasa tapi raksasanya dia kayak Warcraft lah atau apa. Nah, itu konsepnya beliau dan kerennya di situ gitu loh. Proses penempaan juga beliau dilatih juga nggak main-main. Dari remaja itu beliau udah sampai akhirnya dapat si zirahnya itu. Orang kan pasti kalau dari konsep Jawa pasti dibilangnya zirahnya itu yang membawa terbang sebetulnya. Sebenarnya zirahnya juga bukan zirah yang main-main. Bukan.
Karena Zira itu juga udah punya power energi, ditambah beliaunya sendiri juga sudah punya energi. Zirahnya juga jatuhnya anugerah ya. Iya, itu sih. Jadi konsep seperti sayap itu ya mungkin digambarkannya begitu. Betul. Walaupun sebetulnya ya exactly kayak sayap gitu. Karena cuman apa ya bedanya tuh kalau aku bilang kayak Senseiya gitu nggak sih? Ya, betul. Ya betul. sih? Iya. Ya kan kayak Senseiya gitu. Jadi bukan kayak yang malaikat yang sayapnya kayak sayap. Enggak. Iya, ngerti ya? Jadi ini kayak- tuh benar-benar yang kayak kaku, Yes. jadi kayak Yes. sayapnya kayak sayap kaku gitu, ya. tapi bisa bikin Bisa bikin Gitu. terbang. Dan itu Itu kayak sih. bisa ngembang, bisa ngelipet gitu ya. yes. Makanya yang kalau yang digambar itu ini kayak cuman segitiga itu, jadi posisi sayapnya ngelipet. Yes. Dan lucunya adalah sebetulnya penggeraknya itu adalah yang di kaki itu. Betul. Gitu. Yang Bukan si sayap itu. Dia Zira adalah benar-benar untuk jadi kayak tameng untuk ibaratnya dia melawan sesuatu itu bisa. Jadi kayak sayapnya mungkin kayak cuman setirnya kali ya. Yes. Kan jadi pertanyaan dong. Jadi pertanyaan nih. Pertinyi ini adalah di saat dia berubah zirahnya gimana? Emang nggak pecah? Aduh. Kan makanya itu kan namanya juga bentuk anugerah kan. Yes. Dari anugerah itu dia mau berubah jadi apapun, Mancing sensing, seru kan? Yuk dia lanjut. mau berubah bentuk apapun, zirahnya menyesuaikan badannya dia. Exactly. Gitu. Gitu. Berarti zirah itu bukan dari bumi. Kan. Gitu sih. Dan emang khusus dibuatkan untuk dia, Ya. bukan buat yang makhluk lain gitu. Penampaknya aku tahu lagi siapa. Temen kamu si Gold ya, pas Gold. Gitu. Minum dulu kodane tegang Gitu. banget. Karena maksudnya emang cuman zirahnya ini maksudnya memang kalau aku bilang nggak kita berbicara gon doang karena maksudnya konsep dari emasnya itu pun dibikin benar-benar apa namanya? Ada sentuhan lebih apa ya? Lebih artistik Yes. Mm-mm. gitu. Kayaknya kalau Gold itu Sebenarnya kayaknya kayak gold itu tuh sebagai apa ya? penambang Pembuatnya Yes. nih. Cuman dari energinya itu beda. Yes. beda. Siapa? Itu kenapa jadi kalau gon juga sebetulnya masih make sense. Siapa? Karena logo bintang di depannya itu benar-benar bintang yang Ya, gitu. yang kita logo gold itu ada bintang kan di dadanya. Yang mana? Iya, aku foto. kasih bikin gambar AI yang gold itu. Minum dulu guys. Coba lihat. Ada deh, ada. Coba Itu. lihat. Gold. Terus ada logo ininya. Gitu. Santa. Ada nggak ya? Ada di kamu. Enggak, kan ada dimasukin ke VT. Oh iya, ada di VT yang kita bahas Goldnya. Ada. Ya. itu, ada. Gitu. Itu. Jadi sebetulnya di saat zirah itu ada di samping dia punya kekuatan badan, tapi zirah itu juga punya shield tersendiri di saat melawan beberapa musuh sih. Gitu. Dia mirip kayak ini ya, kayak nanoteknologinya Tony Iya. Stark ya. Jadi seru sebetulnya kalau ibaratnya ini di apa namanya? Ini dijadiin film tapi film yang beneran. Yes. Ngerti nggak? Film yang beneran. Sebetulnya makanya kayak film yang film apa yang I share ke you yang di TikTok Ramayana ya? Yang Ada film baru yang dari India tapi dibikin sama Sony. Ramayana. Yes. Ramayana. Karena maksudnya itu aku beneran mau nunggu. Nunggunya adalah apa? Apakah cerita itu Sesuai nggak ya? akan sesuai atau enggak? Betul. Kalau itu cerita sesuai, Gokil. gila sih. Berarti Oke. produsernya Ngerti. Yes. Karena maksudnya kita Itu Desember kok kayaknya. Iya. Karena maksudnya kita kan sama-sama tahu bahwa konsep Mahabharata, konsep Jawa, pewayangan Jawa, banyak cerita yang akhirnya dimunculkan gitu loh. Bahkan kalau ada yang berbicara kayak contohnya hari-harinya Gatot Kaca ini dipotongnya ini langsung dipotong atau nunggu. Padahal itu nunggu sampai 7 hari lamanya untuk sampai akhirnya diputuskan untuk pakai si pusaka itu. Karena nggak bisa guys. Mau coba Gitu. dipotong pakai apa? Senjatanya malah patah semua. Iya. Gokil Gitu. itu. Makanya bisa dibilang itu tulang otot kawat Tulang besi. ya. Makanya itu. Oh, Ya. kawat tulang besi kayak gitu. Gitu. Kalau di game Mobile Legends, Yep. coy. Dia emang, Gitu. emang slogan dia emang begitu. Ya. Cuman ya itu adalah bahwa beliau ini adalah yang seru adalah tidak hanya fokusnya adalah di dunia aja gitu loh. Iya. Dan malam-malam pun jatuhnya kayak kita patroli kemana-mana.
Cuman hebatnya dia fisik ya. Yes. Tapi kan anaknya dia udah punya power dulu nih. Iya. Diajak berantem di bumi, ayo. Ayo di luar, Di luar, ayo. Masuk ke dimensi astral, ayo. Di mana Gitu juga, loh. ayo dia. Ini sih yang seru dan Gitu. lebih serunya untuk ibaratnya kalau dibikin film adalah waktu dia perang tuh shiftingnya tuh bisa sekonyol itu maksudnya. Ya nggak orang Iya. mungkin pikirin kalau raksasa dia udah tahu gennya Arimbi ya kan. Betul. Tetapi pas dia berubah menjadi kayak sosok yang ibaratnya sosoknya itu bisa macam-macam, itu kan pemikirannya dia nih. Dia. Pertanyaannya adalah dengan makhluk aneh-aneh begini dia ngelihat di mana? Bapaknya. Oh oke. Bukan. Lo enggak, maksudnya kan dia punya creature yang macam-macam Iya. kan? Enggak kan, soalnya bapaknya juga kadang aneh-aneh anomali sih. Iya, Iya sih, iya sih. Iya kan? Iya, iya, iya. Ibarat pemikiran jahil bapaknya itu Iya, kencang iya. di dia. Iya, maksudnya kan berarti kan Tapi dia casing sebetulnya mamanya. Iya. iya, maksudnya gini. Dia itu kan berarti kan punya pengalaman atau dia seenggaknya berarti kan punya Punya penglihatan Betul. dengan pengalamannya dia, akhirnya dia sini nih. yes. Akhirnya berbentuknya begitu gitu loh maksudnya. Itu Makanya dia sih. kadang tuh datang nih, jebret jadi wujud itu, ketahuan nih malamnya habis dari sana nih. Yes. Ya gitu. Dia pengen coba sebenarnya kalau Iya. bentuk begini Iya. asik Dia gak kalau buat sebenarnya fight gitu. Yep. Sebenarnya konyolnya tuh mirip. Berarti bagus dong kalau bersama dengan kamu kan kamu juga orang yang konyol. Enggak gitu. Maksudnya kan kadang lu aneh-aneh juga bro. Berarti Gitu. bagus. Itu konsepnya dong. Cuma aku gak tahu kenapa dia ngomongnya kenceng banget ya mas. Ya emang begitu suaranya. Tapi Ya, walaupun udah karena- lembut, tapi maksudnya tuh Ngomongnya tuh tegas gitu ya. Iya. Suaranya tuh yang kayak dia ngomong sesuatu sih. Tapi aku kayaknya nanti aja lah ngomongnya. Ya udah deh, dirimu dulu ngomong Jangan deh. nggak mau. silakan, Jangan, silakan. itu buat ending, itu buat ending mas. Jangan. Takut banget gila, takut banget. Kayak makanya Mas. Jangan itu buat ending, itu buat ending. Gitu sih. Jadi dengan proses yang berbagai macam dia melawan siapa dan konsepnya gimana nih sebetulnya adalah hal yang bagus untuk bilang bahwa ini udah waktunya bahwa anak-anak kecil nih Yes. sekarang udah tahu nih bahwa sebetulnya ini ada yang lebih keren gitu. loh. Sebenarnya kalau emang Dibandingin superhero Marvel sebenarnya, nih. Kalau ya. dia mau dibikin kayak karakter Marvel yang real gitu ya, itu bisa jadi favorit. Yes, karena anak-anak banget sih, jadi gitu. combine-nya adalah dia dengan baju kontemporernya Senseiya. Yes, betul. Ya kan yang sayapnya doang nih. Dengan kemampuan Ya kan? mengubah badannya kayak Yes, Teen tapi Titans. yes, shiftingnya Cepet loh tuh. Cet, gitu. bluk langsung berubah. Dia nggak pakai begini, dia Enggak kan itu benten maksudnya. Iya kalau Benten jadi begitu. Kalau dia Ya. enggak, dia cuma kayak tiba-tiba ting berubah. Nah, yang gitu. seru adalah sebetulnya dia perang nih, Heeh. perang. Ini inline waktu perangnya ya, waktu sensing perangnya ya. Perang, terus tiba-tiba dia di depan, maju terbang, terus tiba-tiba jadi gede, terus baru yang musuhnya kaget semua. Iya. Yang katanya Gitu. dikira kayak gerhana matahari. Yes, jadi musuhnya kaget semua. Iya, tiba-tiba gelap. Dia maju, jadi yang timnya dia maju, dia dari atas terbang, ya kan? Dipikirnya kan udah santai nih yang satu terbang nggak masalah, Tiba-tiba jadi karena gede. terbang biasa aja, tiba-tiba langsung gede. Pas dia- Jadi yang dia- tadinya dia ini di depan udah maju tuh agak mundur. Diem Jadi- mundur. Jadi posisi dia membesarnya tuh dalam posisi dia terbang. Jadi kayak orang kayak matahari ketutup kayak gerhana matahari. Zruh kayak gitu Zruh dia. gitu. Itu yang seru. Kayak gitu lagi dia. Iya. Itu yang seru. Dia sampai Gitu. ketawa. Sebenarnya gini ya, Mas. Kalau aku lihat ya, dia yang pas di masa perang itu pun dia kayak perangnya pun bukan maunya bukan dibilang maunya dia bukan ya. Tapi kayak bukan hatinya dia tuh bukan buat mau perang, dia mau fun aja. Itu kan inline ya. Makanya gue bilang, ini sebetulnya ini kurang kerjaan ya. Jadi kayak Gabut ya aku dia. suka ya. keributan ya, bukan Iya. gitu juga. Tapi masa Nggak- dalam Huru hara in pengen a huru good hara way. dia, iya. Tujuan utamanya sih ngebantu bapaknya. Iya, in a good way. Ya kan? Cuman Ya. in a good way ngebantu bapaknya. Cuman di hatinya dia nih ya, di hatinya dia tuh kayak Buat seneng-seneng mau aja. pas senang aja gitu loh. Kayak gue keren deh kalau berubah jadi gini. Dia Blum, kayak mau langsung. dia kayak mau nunjukin kekonyolannya dia gitu. Dia perang tuh. Karena dia ketawa-ketawa kok dia ketawa-ketawa pas berubah itu. Terus Kan? kan yang lainnya kayak gitu kan mundur kan tuh. Ketawa dia. Gitu ya. Iya. Jadi, aduh, maaf bukan bermaksud merusak wibawa. Enggak. iya, Cuman maksudnya, Tapi dia itu sopan itu loh, Astaga. sopan Gitu itu loh, gitu loh. maksudnya dia baik, dia punya lucu. orang punya wibawanya sendiri masing-masing. benar, Cuman benar. dia punya cara untuk memaknai bahwa sebuah perang itu juga dia nggak ngelihat
asal gue ngebela yang jahat atau yang ini enggak. Iya. Enggak. Gitu. Jadi dia juga harus melihat bahwa ini perangnya perang siapa Betul. gitu. Makanya dia perang. Cuman juga sebetulnya mewakili perang yang nggak seharusnya dia nimbrung dia ikut nimbrung gitu loh. Cuma biar fun Makanya aja. dia Gitu. perang, tujuan dia tuh nggak mewakili apa ya, bukan memihak ya, Iya. tapi dia emang wujud bakti dia terhadap Iya. orang ayah. Ya loh. gitu. Jadi dia tetap memerangi yang ibaratnya dia perlu perangi waktu itu. Bukan ibaratnya gue nggak Dia peduli dendam sama nih. siapa gitu enggak. Iya slow baik atau jahat. Dikiranya agenda tunggal Itu ntar wujud si Gatot bakti dia Kaca. aja sebenarnya. Gitu. Gitu guys. But anyway bahwa itu sebetulnya hal yang menjadi banyak pertanyaan bahwa ngapain sih di luar angkasa? Bagian dia kita jorokin dia aja. Mas. Ayo, ngapain dia di situ? Ngapain sih mesti ke luar angkasa, bro? Lagi mas, bersenang-senang. Ya berarti sama kan kayak kamu tuh Mas dia tangannya banyak codet noh. Lagi banyak codet habis astral tuh nge-astral Ya, itulah kami. buat senang-senang. Bersenang-senang. Senang-senang. Gitu. Jadi ya karena posisinya benar-benar beliau ini tidak terfokus hanya di bumi aja soalnya. Tapi Gitu. lumayan lah maksudnya banyak yang ngefan Nah, banget iya, sama iya. dia karena Iya, iya, kebantu iya. sama karena pertama amazed dengan cara dia kan soalnya wujud aslinya datang terus Yap. nanti kalau udah mau dia perang dia langsung kayak ngelihat creature apa dia langsung zerp berubah terus Yap. jadi mereka yang di luar situ juga mikir oh dia one of us ya kayak dan satu dari kita ya satu dari kita sebenarnya dia cuma emang iseng aja gitu. Dan masa selalu terbang itu selalu ninggalin jejak. Jadi kayak lightingnya, powernya dia itu benar kelihatan. Iya Jadi betul kayak ada Gitu. kayak bekas. Iya, bekas kilatan jejaknya dia, gitunya kilatannya ada dia. gitu. oh Gitu. gitu. Kawat tulang gokil. Itu sih, itu yang Makanya mungkin dia yang namanya ngelakuin tugas dengan fun itu. iya sih. Kayak kamu juga kan dengan Gitu. fun. Iya, bangunnya capek. Karena kita visit manusianya guys, kecuali kita kayak Gatot Kaca ya beda urusan. Iya kan, manusianya dia kuat, dia mau kemana-mana juga Bisa. didukung dengan banyak Nah, teknologinya dia zaman itu. gitu kan. dan teknologinya pun bukan yang harus di reset, tapi posisi Betul. teknologinya memang udah disiapin dan lo pakai itu. Emang khusus buat dia, emang Gitu. diciptakan Oke. khusus buat dia doang. Karena kenapa akhirnya itu dikasih? Karena tetua-tetua ini sudah tahu bahwa di saat dia dilahirkan dia akan menjadi apa dan tidak akan terkalahkan. Iya. That's why si musuh satu ini akhirnya mengambil si Senjata itu. senjata si Kunto. Gitu. Pertanyaannya satu. Dia lagi Apa? bobo di mana sekarang? Tidurnya di mana? Kan mesti dibangunin dia. Mas Fian. Sebetulnya Gak ini kan enak kan, lempar-lemparan kan. Saya lebih enak lagi, jadi saya lempar balik. Jadi maksudnya gini, kan ini kan udah waktunya dia bangun. Pertanyaan satu, dia tidurnya di mana, Mas? jawaban yang paling aman dan paling nyaman. Ya, jatuhnya adalah sifat-sifat beliau yang akhirnya sekarang muncul. Gitu aja dulu kali ya. Kan bisa di bib, tenang aja. Kan kemarin udah disensor. Enggak, tapi kemarin di bib juga nggak ditutup mulutnya. Masuk enggak ditutup yang Di- sekarang semar di yang blur. semar Iya, ditutup. yang pas AI itu. Enggak, itu kan belum. Nggak ada request itu kan Iya. spesial request. Iya, jualan tulang aja, aduh ketahuan. Gitu. Walaupun bener kan, maksudnya muncul perdebatan di komentar bahwa ada yang percaya ini dan percaya itu. Gitu. Iya, enggak apa-apa. Kan ini kan Iya. untuk kalangan kita orang aja kita tahu. Yes. Jadi di mana? Ya intinya adalah dia di mana-mana dan posisinya adalah bahwa energinya beliau ini akhirnya Nyamper. ada di banyak orang gitu. Gitu loh. Tapi dia udah menetapkan nggak siapa maksudnya gini. Kan kita balik lagi ya ngomong kan kalau leluhur-leluhur daripada Nusantara tuh kan akan menipiskan sifat-sifatnya gitu. Nah sekarang ini yang udah kelihatan banget sifatnya yang punya Gatot Kaca tuh kayaknya belum ada kan. Yang belum ada yang nyala deh aku ngeliat ya deh. belum diperlukan dalam artian untuk dari sisi powernya Belum urgensi Beliau. lah ya. Gitu. gitu. Karena balik lagi beliau ini kira-kira manusia atau ekstraterestrial Kan jawabannya dia. gitu. Zaman dulu raksasa itu siapa? Nah siapa? Nggak usah dibahas. Ntar dikiranya lah balik lagi ke situ, balik lagi ke situ, gitu loh. Arti nggak?
Padahal zaman Diulang-ulang dulu, mulu iya deh. itu diulang-ulang mulu. Kenapa sih Ya seneng udah banget kalau itu? kayak gitu, Ntar lama-lama kita dibilang, wah lu kayaknya sektenya dia tuh gitu. Iya. ya udah kalau kayak gitu nggak usah lu pada nanya kita orang juga apa jawabannya. Lu guys jawab sendiri. Ini. Aduh, Ya disebut malahan. Ya. tenang. Kan ada editor yang akan Ya, mengsensor. Kita kan Gitu. tenang aja. Ini. Iya. Ini, kata gue. Gitu. Padahal maksudnya karena memang di saat waktu dulu yang turunan Iya, itu raksasa memang- dari siapa Iya. dan dia itu bukan dari Udah lah, kata gue. Gitu. Jadi kalau ibaratnya mau ibarat tepat, tetapi waktu itu adalah dia posisinya berada di situ. Iya. Yang akhirnya dengan konsep yang lebih lebih tradisional, sekarang di Jawa dibikinlah wayangnya bentuknya begitu, Padahal konsep aslinya ceritanya begitu. iya. Padahal sebetulnya Beda gitu. lagi. Iya. Walaupun ya beliau sebetulnya kalau ibaratnya tidak sedang apa namanya bertugas ya, dia cuman pakai kain ya kan, Udah. tapi tetap kaki dipakai. tetep, kaki mah itu nggak bisa Jubah. copot. Jubah dilengkap, ini rambut di belakangin, keren banget cuy. Ganteng Kumisan coy. lagi, tapi bukan Mas Adam, izin Mas Adam. Gitu. Karena kumisnya tebel, tuh bisa kumisnya tebel. Gitu. Berbeda Jadi- dengan sosok yang ini ya, yang aku kenal. Tapi kalau dia kan hasil buatan. Ya, Kalau ya, ini yang hasil benar-benar Ya, ya. hubungan biologis. Yes. Ya kita tahu lah itu siapa, tapi nggak perlu dia omongin nanti. Pokoknya itu ya, lagi, itu lagi. Sama lah ya jatuhnya, darahnya campurannya sama ya. Cuman Iya. ibaratnya kalau yang satu ini, yang satu gitu. Iya. Ya satu pengetahuan banget, yang satunya ini, Ya. gitu. Huru haranya dia, gitu. Hmm. Gitu guys. Jadi Nah. nggak dikasih tahu nih dibangunnya di mana. Enggak, langsung aja ke Adipati Karna. Klik komen. Nanti Bangunnya ya. di mana Mas? Bangunnya di mana gitu ya. Jadi Biar guys, pusing. jadi guys, ya itulah yang ngambil senjata itu adalah si Adipati Karna, karena Adipati Karna itu dia udah sebetulnya dari tetua-tua udah pada sensing bahwa Iya. ini sosok yang patut untuk apa ya Dijadikan ya. bahasanya tuh diperhitungkan lah Diperhitungkan. gitu loh maksudnya. Jadi di saat perang muncul semuanya, perang itu menjadi perang yang besar. Di saat itu juga ada Arjuna dan beberapa tim yang lain. Dan Adipati ini juga pas habis ngelakuin itu juga ada penyesalan ya. Kayak kesana tuh ngebunuh keponakan sendiri loh. Ya gimana ya? Karena maksudnya gini, di saat peperangan itu muncul itu kan satu lah, semua kan zaman dulu kan pengen ada sebuah kekuasaan. Balik lagi kalau kita belajar atau kita lebih melihat lebih satu titik atau dalam buku, kita kan hanya melihat yang menang adalah yang membuat sejarah, ya kan? Padahal di saat itu adalah konsepnya adalah semua pengen menjadi penguasa. Dan di saat sudah menjadi penguasa, ya dia harus menanamkan budi pekertinya dia, pemahamannya dia ke semua rakyatnya. Dan melihat sebuah perbedaan itu juga harus bisa dirangkul, ya hayo nggak bisa, hayo gimana nih? Iya. Bisa diajak musyawarah, hayo nggak bisa, ya udah ribut. Gitu. Nah, di saat Adipati Karna itu sebetulnya niatnya adalah bunuh Arjuna. Betul. Ya kan? Untuk si senjata satu ini nih, ya kan? Ya. Si Kunta ini itu sebenarnya udah Kunta ini buat ngebunuh Arjuna. Tetapi Kepepet. tantrum nih si Ininya. Gatot Kaca, berubahlah. Jadi makin brutal. Dan berubahnya brutal. Jadi dia bisa shifting itu sampai beberapa kali shifting gitu loh. Dan suka dia bener-bener kayak Yes. Iya, jadi dan bener-bener yang ibaratnya kalau ibaratnya Godzilla versus Kong tuh bener-bener yang ini gini habis dari Godzilla pindah ke Kong nih. Gitu. Terus jadinya ngacak-ngacak semuanya. Dan mereka pun tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan ini. Karena Even kalau- bapaknya. Karena kalau dibiarin ya, ceritanya di end. Yes, selesai itu semua. Selesai hari itu. Gitu. Hari itu selesai Yes. di end. Jadi Even nggak ada- bapaknya. nggak Coba nggak ada yang harus targetnya itu tidak tercapai Yes. jadinya gitu. coba kalau Adipati Karna waktu itu lupa naroknya. Nah, Gitu. hilang aja gitu kan. Selesai itu nggak ada cerita. Gimana Kelar gitu. tuh Adipati Karna. Gitu. Karena udah nggak ada siapapun yang bisa nahan dan akhirnya itu kan sebenarnya senjata untuk terakhir Iya. gitu loh. Tapi akhirnya karena memang udah terlalu tantrum nih, dia udah juga kepepet juga, akhirnya dikeluarkanlah itu di awal. Das. Dan kenapa Kan. akhirnya Arjuna selamat? Gitu. Nah, disitulah sebuah pengorbanan tetapi jadi kemenangan. Yes. Karena dengan meninggalnya atau
meninggalnya Gatot Kaca ini akhirnya jadi suatu faktor titik balik. Gitu. Dengan di satu titik secercah hati itu masih ada perasaan bahwa lah kok yang kena dia gitu. Bukan nggak kena yang kena dia, maksudnya kenapa ya gue harus Kenapa harus pakai ke dia? itu. Jadi walaupun dia juga paham bahwa ini anak sebetulnya juga harusnya Nggak apa di ya? sini, ibaratnya. Ya, jadi kan kematiannya jatuhnya adalah dibantu dari senjata itu. Kelahirannya adalah menggunakan senjata Senjata tersebut itu. dan meninggalnya dengan senjata Senjata tersebut juga. Gitu. Tetapi dari kematiannya beliau ini akhirnya menanglah peperangan itu. Iya. Gitu. Memang sejarahnya udah harus begitu, guys. Nah, tadi yang mau diomong Pertanyaannya. apa? Emang dia kalah beneran? Enggak kalah sih sebenarnya. Kalau kalahnya kalah. Kalahnya kalah. Tapi dia tidur kan? Nggak tidur juga. Metong. Tapi kan dia akan kembali katanya. Iya nanti. Soalnya gini, pas kalian ngebahas, Aduh, terus. inilah kenapa aku bilang harus di akhir. Soalnya dia ngomong, aku akan kembali gitu. Aku jadi kayak, oh tidur nih orang gitu. Dia bawa pistol terus I'll be back. Yoi. Terminator Iya, sih. gitu. Aku akan kembali dengan juga Oh. aku akan kembali. Gitu cuy. Ya udah Iya, deh, cuy. ya udah deh. Gitu. Jadi sebetulnya adalah serunya beliau adalah ya dari waktu beliau menjadi Dia kalau ngomong emang suka begini ya Mas ya. Iya. Iya pantes. Soalnya dia kayak gitu tadi. Ya, jadi dari Jabang Totuko terus akhirnya dia mendapatkan gelar si Gatot Kaca ini sampai akhirnya mendapatkan si Kotang Kusumo itu. Ya sebenarnya Zirah, kita ngomongnya Zirah aja deh. Zirah gitu aja kan, deh. Zirah. Nanti mereka pusing. Karena itu penyebutan, nanti Iya. penyebutan, wah ini mau cerita yang konsep Jawa. Nah, ntar kita sebutin yang Zirah, aslinya Zirah. bingung lagi. Ya kan? Nah, terus kenapa yang gelang inilah, guys? Kita ngeliatnya ada gelangnya itu, guys. Gelangnya juga keren, gimana coba? Seharusnya tuh yang keren adalah gelangnya sih. Gelangnya menyala itu. Makanya Gitu. kalau terbang Dia- dia iya. meninggalkan Yes, jejak itu dari gelangnya itu. gitu. Akhirnya Zruk gitu. diperjelas. Soalnya dia kayak zruk gitu loh. Kayak bagus Iya, aja di saat ninggalin pas jejaknya. terbang dia benar-benar gini langsung Cus. Iya. Bilangnya dua gitu. lagi. Jadi kayak ada daya dorong tapi maksudnya energinya bagus Iya. gitu. Dan energinya ini keemasan. Jadi energi yang keemasan itu zaman dulu siapa? Siapa? Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Bye-bye. Wahai